Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di sebuah rumah sakit dan seluruh tubuhnya tertutupi oleh perban. Wanita itu bernama Harper. Tampaknya Harper mengalami luka yang sangat serius di seluruh tubuhnya. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang detektif bernama Slayton yang mencoba menginterogasi Harper yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Detektif Slayton mulai menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perjalanan Harper ke sebuah daerah bernama Wachitumi Valley. Harper menjelaskan bahwa di daerah Wachitumi Valley terdapat banyak psikopat yang berkeliaran yang telah merusak wajahnya dan juga membunuh Billy yang merupakan pacar dari Harper. Pada awalnya, detektif Slayton tidak percaya dengan semua perkataan dari Harper. Memang dulunya pada saat Slayton kecil, ia pernah mendengar rumor-rumor mengenai daerah Wachitumi Valley. Tapi itu hanyalah sebuah dongeng atau cerita yang memang sengaja dibuat di zaman dulu agar para anak-anak tidak keluar pada malam hari. Di sini Slayton malah mengira bahwa Harper hanya mengarang cerita saja dan menganggap kalau Harper adalah orang yang tidak waras. Kemudian Slayton balik bertanya kepada Harper buat apa Harper pergi ke daerah Wachitumi Valley. Kebetulan Harper merupakan seorang fotografer, jadi dirinya pergi ke daerah tersebut untuk mencari foto ular merah yang terbilang sangat langka. Dan nantinya foto itu akan dijual Harper demi mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk bisa meyakinkan detektif Slayton bahwa di daerah itu terdapat banyak psikopat, Harper langsung menceritakan kisahnya selama berada di daerah Wachitumi Valley. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Harper merupakan seorang fotografer dan dia berencana untuk mencari foto ular merah. Saat Harper sampai di desa tersebut bersama dengan Billy, mereka berdua memutuskan untuk berpencar agar lebih cepat mendapatkan foto ular merah. Dan jika mereka sudah mendapatkannya, mereka akan berkumpul kembali di penginapan yang telah mereka sewa. Ketika Harper melusuri sebuah hutan, ia secara tidak sengaja melihat beberapa kelompok yang tengah mencabut salah seorang pria hingga pria itu meninggal dunia. Di sini terlihatlah ada beberapa anjing yang sangat kelaparan. Kemungkinan besar si pria ini akan dijadikan santapan bagi para anjing yang sedang kelaparan tersebut. Secara diam-diam, Harper mulai mengambil beberapa gambar sebagai bukti bahwa ada tindak kekerasan di tempat tersebut yang dilakukan oleh sekelompok orang. Rencananya Harper akan mengadukan hal tersebut pada pihak berwajib. Setelah berhasil memotret semua pemuda, Harper bergegas kembali untuk melaporkan kejadian yang ia lihat. Sesampai di kantor polisi, Harper disambut hangat oleh seorang polisi bernama John. Harper segera menjelaskan apa yang telah ia lihat di hutan, bahwa ada sekelompok orang yang dengan tega mencabut seseorang hingga dia tewas. Karena John masih belum percaya dengan apa yang ia katakan, Harper segera mengambil kamera miliknya dan akan ia tunjukkan kepada John. Sesampai di mobil, ia mendapatkan pesan dari Billy yang mengatakan bahwa Billy akan kembali ke penginapan pada malam hari. Saat ingin mengambil kameranya, tiba-tiba mobil Harper diderek oleh seorang tak dikenal. Orang misterius itu langsung membawa Harper menuju ke sebuah tempat. Karena pria tersebut mengendarai mobilnya dengan cepat, membuat Harper tidak berani melompat keluar dari dalam mobil. Sampai pada akhirnya Harper dibawa ke sebuah gubuk kosong. Di dalam mobil, Harper merasa sangat bingung kenapa dirinya dibawa kemari. Setelah memperhatikan secara seksama, akhirnya Harper sadar bahwa mereka inilah yang telah mencabut seorang pria sewaktu di hutan. Kelompok psikopat itu dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Ravner. Ketika Harper disuruh keluar dari dalam mobil, tiba-tiba Harper menodongkan senjata kepada mereka dan langsung menembak salah satu dari mereka. Tembakan yang dilesatkan olehnya membuat Ravner menjadi sangat marah karena dia berani-beraninya membunuh salah satu anak buahnya. Karena insiden tersebut, Harper akhirnya mulai disiksa dengan cara dicambuk berkali-kali hingga dia pingsan dan langsung digantung dalam keadaan terbalik. Setelah itu, Ravner dan anak buahnya segera pergi dari tempat tersebut untuk membeli makanan. Ketika Harper terbangun dari pingsannya, ia berusaha sekuat tenaga mengambil pisau yang ada di kantong celananya. Tapi saat ingin mengambilnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pisaunya. Dengan sekuat tenaga, Harper berayun-ayun untuk memecahkan sebuah lampu. Pecahan lampu itu nantinya akan ia gunakan untuk memotong tali yang mengikat kaki dan tangannya. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya usaha yang dikeluarkan Harper membuahkan hasil. Setelah membuka semua ikatan pada kaki dan tangannya, Harper segera berlari menjauhi gubuk tersebut dan bersembunyi di dalam hutan, berharap kelompok itu tidak dapat menemukannya.
Sementara itu, Ravner akhirnya tiba di gubuk tersebut dan menyadari bahwa Harper telah kabur. Seluruh anak buahnya kemudian diperintahkan untuk menangkap Harper kembali. Setelah Harper berhasil kabur, ia berencana untuk membunuh satu persatu kelompok yang dibangun oleh Ravner. Kemudian Harper mulai memanjat pohon guna mencari tahu di mana lokasi anak buah Ravner berada. Ketika berada di atas pohon, Harper melihat sekumpulan asap yang dibuat oleh anak buah Ravner. Oleh karena itu, ia dengan segera menuju ke lokasi tersebut. Singkat cerita, Harper tiba di sana tepat pada malam hari, sehingga salah satu anak buah Ravner sangat sulit untuk melihat dalam kegelapan. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Harper untuk membunuh salah satu anak buah Ravner dengan cara memanaskan peluru sehingga peluru tersebut meledak dan mengenai anak buah Ravner. Setelah dia mati, Harper mulai mengambil tasnya kembali yang di dalamnya berisi kamera. Setelah berhasil membunuh satu orang psikopat itu, Harper segera mencari anggota kelompok psikopat yang lain. Kali ini Harper membuat sebuah rencana di mana dirinya akan menggunakan kawat tajam yang akan dia kaitkan ke pohon. Setelah mengaitkan jebakan tersebut, Harper segera berteriak untuk mencari anak buah Ravner yang sedang mengendarai motor. Kemudian Harper mulai memancingnya menuju tempat jebakan yang telah ia buat, dan hasilnya satu anak buah Ravner tewas dengan mengenaskan. Setelah membunuh dua orang, Harper akan membalaskan dendamnya pada yang lainnya. Tak lupa Harper juga mengambil helm dan juga pistol milik orang tersebut dan segera menyusun rencana lagi. Ia menaruh helm milik orang tadi di pinggir sungai dengan dikaitkan menggunakan seutas tali. Ketika salah satu anak buahnya menemukan helm tersebut, Harper mulai muncul dari dalam air dan langsung menembak salah satu anak buah Ravner. Kini sudah ada 3 orang yang tewas di tangan Harper. Melalui walkie-talkie, Ravner mencoba berbicara pada anak buahnya, akan tetapi beberapa anak buahnya tidak ada yang menjawabnya. Di sana akhirnya Ravner sadar bahwa Harper telah membunuh beberapa anak buahnya. Ravner harus berjaga-jaga terhadap Harper yang menurutnya tidak boleh dianggap remeh. Baru kali ini ada seseorang yang berani melawan kelompok psikopat tersebut. Ravner di situ mengatakan pada Harper melalui walkie-talkie bahwa Harper tidak akan bisa keluar dari tempat ini karena setiap sudut tempat itu sudah dikepung oleh anak buahnya yang lain. Hanya ada satu jalan keluar yang bisa dilalui Harper, yaitu melalui sungai, dan hal itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Setelah mengatakan hal tersebut, Harper segera pergi dan membuat perahu sendiri guna untuk melarikan diri dari tempat yang penuh dengan psikopat. Setelah sekian lama berlayar, akhirnya Harper tiba di sebuah rumah mewah milik seorang pria tua bernama Malincrot. Pada awalnya Harper ingin meminjam telepon padanya, tapi Malincrot mengatakan kalau dirinya tidak memiliki telepon. Karena Harper terlihat kelelahan, akhirnya Malincrot membuatkannya minuman. Mereka pun sedikit berbincang-bincang satu sama lain tentang daerah ini. Kemudian saat Malincrot ingin mengambilkan minuman lagi untuk Harper, Harper mulai berkeliling ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya karena Harper melihat sebuah foto yang di dalamnya berisi Malincrot dan kelompok psikopat lainnya yang saat ini tengah mencarinya. Sadar kalau Malincrot adalah orang jahat, akhirnya Harper mulai memasukkan banyak obat ke dalam suntikan dan langsung menyuntikkan semua obat itu ke dalam tubuh dari Malincrot. Seketika Malincrot mengalami overdosis dan tewas seketika. Sebelum pergi, Harper mengambil sedikit makanan, senjata, dan juga membawa mobil agar dia bisa keluar dari daerah ini secepatnya. Karena daerah itu sangatlah luas, bensin pada mobil Malincrot pun tidak cukup untuk bisa keluar dari daerah tersebut. Singkat cerita, dengan menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya Harper tiba di sebuah supermarket. Di sana, Harper mencoba mencari pemilik dari supermarket tersebut, namun secara tiba-tiba seorang polisi bernama John datang menghampiri Harper. Di sana John mengatakan bahwa ia dan Billy sudah mencari Harper selama seharian penuh, akan tetapi mereka tak kunjung menemukan keberadaan dari Harper. Beruntungnya John berhasil menemukannya di supermarket ini dan John segera membawa Harper menuju kantor polisi.
Di dalam mobil polisi, Harper secara diam-diam mengecek semua hasil gambar yang pernah ia jepret, dan alangkah terkejutnya karena Harper melihat bahwa John ini juga termasuk ke dalam salah satu kelompok psikopat. Ternyata dia ini sengaja menyamar menjadi seorang polisi agar lebih mudah menangkap Harper. Harper pun merasa sangat pasrah karena saat ini John sedang membawa Harper kembali ke tempat Ravner. Harper pun kemudian disekap lagi oleh Ravner. Sementara anak buah lainnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan hanya menyisakan Ravner saja. Tanpa diketahui oleh Ravner, Harper diam-diam mencoba membuka tali yang mengikat tangannya. Setelah berhasil membuka ikatan tersebut, terjadilah pertarungan antara Harper dan Ravner. Cerdiknya, Harper mampu mengambil pistol miliknya dan segera menodongkan pistol tersebut mengarah ke Ravner. Ravner kemudian mulai menurunkan pacar Harper yaitu Billy yang tengah terikat berada di langit-langit. Saat pandangan Harper teralihkan, kesempatan itu kemudian diambil oleh Ravner untuk melumpuhkan Harper. Setelah terkulai lemas, Ravner langsung membunuh Billy dengan cara dimutilasi, dan potongan tubuhnya akan diberikan oleh hewan-hewan peliharaan Ravner seperti babi dan juga anjing. Setelah itu, Ravner membedah perut sapi dan mengeluarkan sebagian isi perut sapi. Lalu tanpa berlama-lama lagi, seluruh tubuh Harper dimasukkan ke dalam pencerahan sapi, sehingga tubuh dari Harper perlahan-lahan mulai meleleh. Zat basa yang berasal dari cairan empedu sapi sudah pasti akan melelehkan tubuh dari Harper. Sebelum Ravner pergi, ia menjahit perut dari sapi tersebut agar Harper tidak bisa keluar dengan mudah. Setelah selesai bercerita, Detektif Slayton masih belum percaya dengan perkataan dari Harper, dan Slayton malah menganggap Harper adalah orang gila. Tak lama kemudian, Slayton dipanggil oleh salah satu dokter di sana. Dokter di sana mengatakan bahwa hasil laporan yang didapat dari laboratorium menyebutkan jika penyebab tubuh Harper terbakar adalah akibat cairan pada empedu sapi. Sehingga dengan begitu, dokter itu menyimpulkan bahwa luka yang didapat oleh Harper sengaja dilakukan oleh seseorang. Setelah mendengar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter itu, barulah Slayton percaya tentang semua cerita yang diceritakan oleh Harper yang ternyata memang benar adanya. Kemungkinan besar Slayton dan para polisi lainnya akan segera datang ke lokasi kejadian untuk menangkap pelaku pembunuhan-pembunuhan yang telah dilakukan oleh kelompok psikopat tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.